Shalom, selamat pagi, selamat hari Jumat Agung. Tetap setia mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang penuh kasih, yang selalu melawat kami, memelihara, menolong, melindungi kami. Sampai hari ini kami masih hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini firman Tuhan siap kami dengar. Kami memohon pertolongan Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberkati setiap kami, mengurapi kami, dan menerangi hati pikiran kami. Kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan dan kami dimampukan melakukan di dalam hidup. Kami adalah orang berdosa dengan penuh kerendahan hati, memohon pengampunan dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Markus 15 ayat 23, lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami Tuhan Yesus di Golgota tidak hanya penderitaan besar, tetapi juga penghinaan yang besar. Dan itulah makna salib yang terdalam. Ketika tentara Romawi menyalibkan orang-orang tertentu yang dianggap telah melakukan kejahatan besar, mereka memaksudkannya agar orang-orang tersebut mengalami penderitaan yang sangat pedih, sebab orang-orang tersebut akan disesah, yakni dicambuk habis-habisan, dipikulkan salib, dan pada akhirnya disalibkan sampai mati. Tentara Romawi juga memaksudkan hal lain pada orang-orang itu, selain penderitaan, yaitu mempermalukan mereka. Inilah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Para serdadu Romawi sejak di gedung pengadilan terus-menerus mengolok-olok, bahkan sampai di tempat ia disalibkan di Golgota. Mereka memberi kepadanya anggur bercampur mur. Dalam tradisi Yahudi, pemberian anggur dalam proses penghukuman seseorang menunjukkan pernyataan belas kasih, yakni untuk sedikit meringankan penderitaannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh para serdadu Romawi adalah untuk mengolok-olokkan Yesus. Inilah yang membuat Yesus menolak pemberian minuman itu. Akhirnya dia disalibkan dengan tangan dan kakinya yang dipaku pada kayu salib penuh penderitaan. Disinilah Yesus direndahkan dan dipermalukan. Para serdadu pun membagi pakaian Yesus dengan membuang undi atasnya. Sungguh Yesus dipermalukan secara total. Genaplah firman Tuhan dalam Yesaya 54 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saudaraku, firman Tuhan ini mau mengajak kita semua. Kita dipanggil untuk hidup merendahkan diri. Sama seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Filipi 2 ayat 5-11. Panggilan ini artinya kesadaran kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, sebagaimana
yang Yesus lakukan. Amin. Kita berdoa, Tuhan Yesus tolong kami untuk hidup merendahkan diri dan tolong kami untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Hari ini kami sedang menjalaninya, Tuhan menolong kami. Pagi sampai malam kami dilindungi, dipelihara, diberkati, dan berkat Tuhan tersedia bagi kami. Apapun pergumulan, persoalan yang kami hadapi, Tuhan kiranya hadir menolong kami menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan, minta ampun dosa kami dalam nama Yesus. Amin.